Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, resmi bergabung dalam Dewan Pembina Kepresidenan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Keputusan ini diumumkan setelah serangkaian diskusi panjang di tingkat elit pemerintahan. Bergabungnya Jokowi di lingkaran kekuasaan baru ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan politik dan masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai keputusan berani di tengah dinamika politik yang semakin kompleks. Dengan pengalaman 2 periode sebagai presiden, Jokowi diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo. Banyak pihak yang melihat keputusan ini sebagai upaya mempertahankan stabilitas politik serta mempercepat implementasi kebijakan yang telah dirintis selama kepemimpinannya. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan alasan dibalik keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan baru. Ada yang menilai bahwa ini merupakan strategi politik untuk tetap menjaga pengaruhnya, sementara yang lain berpendapat bahwa ini murni demi kepentingan bangsa. Keputusan ini juga menjadi ujian bagi Prabowo dalam menegaskan posisinya sebagai kepala negara yang memiliki otonomi penuh dalam pemerintahannya. Di sisi lain, masyarakat terpecah dalam menanggapi langkah ini. Ada yang menyambutnya dengan optimisme, berharap Jokowi mampu membawa stabilitas dan kontinuitas dalam kebijakan nasional. Namun, ada pula yang skeptis, menganggap bahwa kehadiran Jokowi bisa menjadi bayangan bagi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Dengan berbagai respons yang muncul, keputusan Jokowi untuk bergabung dalam Dewan Pembina Kepresidenan akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam politik Indonesia. Apakah langkah ini akan memperkuat pemerintahan Prabowo, atau justru menambah dinamika politik yang semakin rumit? Masuknya Jokowi ke dalam Dewan Pembina Kepresidenan bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam. Ada berbagai faktor yang melatar belakanginya, baik dari segi politik, ekonomi, maupun stabilitas nasional. Sebagai seorang pemimpin yang telah mengawal Indonesia selama 10 tahun, Jokowi memiliki pengalaman dan wawasan luas dalam mengelola pemerintahan di tengah berbagai tantangan. Salah satu alasan utama Jokowi menerima posisi ini adalah komitmennya terhadap kesinambungan kebijakan. Banyak program infrastruktur dan pembangunan nasional yang ia rintis belum sepenuhnya selesai. Dengan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, ia memiliki kesempatan untuk memastikan proyek-proyek tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Prabowo juga menyadari bahwa menjaga hubungan baik dengan Jokowi adalah kunci stabilitas politik. Jokowi masih memiliki pengaruh besar di parlemen dan dukungan kuat dari berbagai kalangan masyarakat. Dengan melibatkan Jokowi, Prabowo dapat meredam potensi perpecahan politik yang bisa menghambat jalannya pemerintahan. Namun, ada juga spekulasi bahwa keputusan ini merupakan bentuk kompromi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Prabowo dan Jokowi memiliki basis dukungan yang berbeda. Dan dengan bergabungnya Jokowi ke dalam pemerintahan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terlepas dari berbagai spekulasi, satu hal yang pasti adalah bahwa langkah ini akan membawa dampak besar bagi jalannya pemerintahan ke depan. Apakah Jokowi akan menjadi pendukung utama Prabowo, atau justru menjadi faktor yang memperumit dinamika politik dalam negeri? Pemerintahan Prabowo baru saja dimulai, namun berbagai tantangan besar sudah menghadang di depan mata. Salah satu yang paling krusial adalah masalah korupsi yang semakin merajalela. Skandal demi skandal terus mencuat, menandakan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia juga berada dalam tekanan yang cukup besar. Inflasi yang meningkat, ketidakstabilan nilai tukar rupiah, serta ancaman resesi global menjadi faktor yang harus segera diatasi. Prabowo dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Tak hanya itu, demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan gerakan Indonesia Gelap semakin tidak terbendung. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah terus turun ke jalan, menuntut transparansi, keadilan, dan perbaikan ekonomi. Jika tidak segera diatasi, gelombang protes ini bisa berujung pada ketidakstabilan nasional. Di tengah berbagai tekanan ini, masuknya Jokowi ke dalam pemerintahan bisa menjadi faktor yang menentukan arah kebijakan ke depan. Dengan pengalamannya dalam menangani berbagai krisis, Jokowi diharapkan mampu membantu Prabowo dalam menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai permasalahan ini. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada bagaimana pemerintahan Prabowo dapat merespons berbagai permasalahan ini dengan cepat dan efektif. Apakah kehadiran Jokowi akan memperkuat langkah-langkah strategis pemerintah, atau justru menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan? Dewan Pembina Kepresidenan bukanlah struktur pemerintahan yang umum dalam sistem politik Indonesia. Namun, peranannya bisa menjadi sangat penting dalam memberikan masukan strategis kepada Presiden. Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman yang memiliki keahlian di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi,
hingga keamanan nasional. Jokowi, dengan segala pengalamannya, dipercaya akan memainkan peran kunci dalam Dewan Pembina ini. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu Prabowo dalam mengambil keputusan penting. Kehadirannya juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintahan saat ini dan jaringan politik serta ekonomi yang telah ia bangun selama 2 periode kepemimpinannya. Namun, ada kekhawatiran bahwa peran Dewan Pembina ini bisa tumpang tindih dengan fungsi kabinet dan lembaga pemerintahan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja terjadi gesekan antara para menteri dan anggota Dewan Pembina, terutama dalam hal implementasi kebijakan. Di sisi lain, banyak yang melihat pembentukan Dewan Pembina ini sebagai strategi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jokowi, Prabowo bisa memastikan bahwa kebijakannya memiliki dukungan yang lebih luas. Peran Dewan Pembina Kepresidenan masih menjadi perdebatan. Apakah benar-benar akan menjadi wadah konsultasi yang efektif, atau justru akan menjadi pusat kekuasaan bayangan yang berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan? Keputusan Joko Widodo bergabung dalam Dewan Pembina Kepresidenan menuai beragam reaksi dari elit politik Indonesia. Di kalangan partai pendukung pemerintahan, langkah ini dianggap sebagai strategi yang cerdas untuk menjaga stabilitas nasional. Politisi dari Partai Gerindra menyambut baik kehadiran Jokowi, menganggapnya sebagai tokoh senior yang dapat membantu Prabowo dalam menavigasi tantangan pemerintahan. Sementara itu, partai-partai yang sebelumnya mendukung Jokowi juga memberikan reaksi beragam. PDIP, misalnya, berada dalam posisi yang dilematis. Sebagai partai yang menaungi Jokowi selama bertahun-tahun, mereka kini harus menyikapi langkah mantan presidennya yang kini berada di bawah pemerintahan Prabowo. Beberapa kader PDIP bahkan terang-terangan menyatakan kekecewaan, menganggap Jokowi telah meninggalkan partai yang membesarkannya. Di sisi lain, partai oposisi seperti Partai Demokrat dan PKS melihat ini sebagai peluang untuk mengkritik pemerintahan. Mereka menyoroti potensi adanya tarik-menarik kepentingan dalam kabinet dan mempertanyakan apakah Jokowi akan benar-benar menjadi penasihat yang netral atau justru memiliki agenda politik tersendiri. Beberapa elit oposisi juga menyoroti bahwa keberadaan Jokowi dalam pemerintahan bisa menghambat kebijakan baru Prabowo. Di tingkat internasional, beberapa pengamat politik luar negeri melihat ini sebagai indikasi bahwa transisi kekuasaan di Indonesia berjalan dengan relatif damai. Namun, ada pula yang mempertanyakan sejauh mana Jokowi masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan, mengingat ia bukan lagi presiden. Mereka menduga bahwa Prabowo tetap akan menjalankan visi dan misinya sendiri tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh Jokowi. Dengan berbagai respons yang muncul, satu hal yang pasti adalah bahwa langkah ini akan mengubah peta politik Indonesia secara signifikan. Apakah Jokowi akan menjadi kunci kestabilan pemerintahan, atau justru menjadi faktor yang memicu dinamika politik baru? Stabilitas politik adalah salah satu aspek paling krusial dalam pemerintahan Prabowo. Dengan masuknya Jokowi ke dalam lingkaran pemerintahan, banyak yang berharap bahwa hubungan antara berbagai kekuatan politik dapat lebih terkendali. Jokowi memiliki jaringan yang luas, baik di pemerintahan maupun di kalangan pengusaha, yang dapat membantu Prabowo dalam mengelola stabilitas nasional. Namun, ada kekhawatiran bahwa keberadaan Jokowi justru bisa menimbulkan gesekan di dalam pemerintahan. Beberapa menteri yang berasal dari partai lain mungkin merasa kurang nyaman dengan kehadiran Jokowi, terutama jika ia terlalu berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ini bisa menciptakan persaingan internal yang dapat memperlambat proses pemerintahan. Di sisi lain, oposisi juga diprediksi akan semakin gencar mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka dapat menggunakan masuknya Jokowi sebagai senjata politik untuk menyoroti potensi adanya pemerintahan bayangan di dalam kabinet Prabowo. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi titik lemah yang akan dimanfaatkan oleh lawan politik. Meski demikian, Prabowo tampaknya tetap yakin bahwa kehadiran Jokowi akan lebih banyak membawa dampak positif. Ia percaya bahwa pengalaman Jokowi dapat membantu mempercepat berbagai program pemerintah, terutama dalam bidang pembangunan dan investasi. Jika Prabowo mampu mengelola hubungan ini dengan baik, stabilitas politik nasional bisa tetap terjaga. Kesuksesan pemerintahan Prabowo tidak hanya bergantung pada seberapa baik ia menjalankan kebijakan, tetapi juga pada kemampuannya dalam menjaga harmoni di dalam pemerintahan. Apakah Jokowi akan menjadi faktor yang memperkuat stabilitas politik, atau justru sebaliknya? Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan saat ini adalah memberantas korupsi yang semakin merajalela. Sebagai mantan presiden, Jokowi dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, meskipun di era kepemimpinannya, beberapa kebijakan terkait KPK sempat menuai kontroversi. Dengan masuknya ke Dewan Pembina Kepresidenan, peran Jokowi dalam isu ini menjadi pertanyaan besar. Jokowi kemungkinan akan mendorong penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan.
Ia bisa memberikan saran kepada Prabowo terkait reformasi birokrasi, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama praktik korupsi di Indonesia. Selain itu, pengalaman Jokowi dalam menjalankan berbagai proyek infrastruktur dapat membantu mendeteksi celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh koruptor. Namun, tantangannya adalah apakah Jokowi masih memiliki cukup pengaruh untuk mendorong kebijakan anti korupsi yang tegas. Beberapa kelompok skeptis berpendapat bahwa tanpa posisi eksekutif yang kuat, Jokowi tidak akan bisa melakukan banyak hal. Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa masuknya Jokowi ke dalam pemerintahan justru akan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih politis. Jika Prabowo benar-benar ingin menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, maka ia harus memastikan bahwa rekomendasi Jokowi dapat diimplementasikan secara nyata. Sinergi antara Presiden dan Dewan Pembina Kepresidenan akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi ini. Pemberantasan korupsi selalu menjadi isu sensitif di Indonesia. Apakah kehadiran Jokowi akan membantu memperkuat upaya ini, atau justru akan menimbulkan polemik baru? Di tengah dinamika politik nasional, gerakan Indonesia Gelap terus berkembang menjadi fenomena sosial yang tak bisa diabaikan. Demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah semakin sering terjadi di berbagai kota besar. Tuntutan utama mereka adalah transparansi pemerintahan, perbaikan ekonomi, dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Banyak kelompok merasa bahwa perubahan yang dijanjikan belum benar-benar terwujud, bahkan setelah pergantian presiden. Masalah harga kebutuhan pokok yang terus naik dan kurangnya lapangan kerja menjadi pemicu utama ketidakpuasan. Dalam konteks ini, masuknya Jokowi ke dalam pemerintahan bisa menjadi faktor yang menentukan. Sebagai sosok yang masih memiliki popularitas tinggi, ia bisa berperan sebagai penengah antara pemerintah dan rakyat. Namun, jika tidak ada solusi konkret yang ditawarkan, demonstrasi ini bisa semakin membesar dan mengancam stabilitas nasional. Pemerintah harus segera mencari strategi yang tepat untuk meredam gelombang protes ini. Dialog terbuka dengan para demonstran serta kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat harus segera diterapkan. Jika tidak, ketidakpuasan publik bisa berubah menjadi gerakan yang lebih radikal dan sulit dikendalikan. Apakah Jokowi dapat membantu meredam gejolak ini, atau justru akan menjadi sasaran kritik dari para demonstran yang merasa dikecewakan oleh pemerintahan sebelumnya? Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global dan gejolak politik dalam negeri. Inflasi yang meningkat, melemahnya nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian investasi menjadi beberapa faktor yang membebani perekonomian nasional. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka pengangguran dan kesenjangan sosial yang terus melebar, menciptakan keresahan di masyarakat. Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada tugas berat untuk menstabilkan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Dengan masuknya Jokowi ke Dewan Pembina Kepresidenan, diharapkan pengalaman dan jaringan yang dimilikinya dapat membantu dalam menarik investasi serta mempercepat proyek-proyek strategis nasional. Infrastruktur yang telah dirintis di era kepemimpinan Jokowi juga masih membutuhkan pendanaan besar agar dapat berjalan sesuai rencana. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana Jokowi bisa berperan dalam perbaikan ekonomi. Sebagian ekonom berpendapat bahwa tanpa posisi eksekutif, pengaruhnya mungkin terbatas hanya sebagai penasihat. Selain itu, adanya perbedaan visi antara Prabowo dan Jokowi dalam kebijakan ekonomi bisa menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan strategi yang efektif. Di sisi lain, dunia usaha juga turut menyoroti perkembangan politik ini. Para investor akan melihat apakah kehadiran Jokowi dalam pemerintahan dapat memberikan jaminan stabilitas dan kontinuitas kebijakan. Jika ketidakpastian politik meningkat, bukan tidak mungkin aliran modal asing akan menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini. Sinergi antara Prabowo dan Jokowi harus mampu menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Apakah kombinasi kepemimpinan ini dapat membawa Indonesia keluar dari tekanan ekonomi, atau justru menambah ketidakpastian baru? Hubungan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah mengalami dinamika yang cukup menarik selama beberapa tahun terakhir. Dari rival politik dalam 2 kali pemilihan presiden, kini keduanya berada dalam satu pemerintahan, dengan Jokowi sebagai bagian dari Dewan Pembina Kepresidenan. Namun, apakah hubungan ini akan berjalan harmonis atau justru berpotensi memicu ketegangan? Bagi sebagian pihak, masuknya Jokowi ke pemerintahan Prabowo adalah simbol rekonsiliasi politik yang positif. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki komitmen yang sama untuk memajukan Indonesia, terlepas dari perbedaan politik di masa lalu. Prabowo juga tampaknya memahami bahwa pengalaman Jokowi dalam mengelola negara selama 2 periode bisa menjadi aset berharga bagi pemerintahannya. Namun,
Di balik harmoni yang tampak di permukaan, terdapat potensi gesekan yang tidak bisa diabaikan. Prabowo dan Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, serta basis pendukung yang tidak selalu sejalan. Beberapa loyalis Prabowo mungkin merasa tidak nyaman dengan keberadaan Jokowi, sementara pendukung Jokowi juga khawatir bahwa mantan presiden mereka hanya akan menjadi simbol tanpa peran yang signifikan. Selain itu, ada pula spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki kepentingan politik jangka panjang, terutama terkait masa depan keluarganya di dunia politik. Jika ada indikasi bahwa Jokowi mencoba mempengaruhi kebijakan dengan agenda tertentu, maka ketegangan antara keduanya bisa meningkat. Ini dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan strategis. Apakah Prabowo dan Jokowi akan mampu menjaga hubungan mereka tetap harmonis demi kepentingan bangsa? Ataukah perbedaan visi dan kepentingan politik masing-masing akan menjadi sumber konflik yang menghambat jalannya pemerintahan? Langkah Jokowi bergabung dengan Dewan Pembina Kepresidenan tidak hanya menjadi perbincangan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian komunitas internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, selalu menjadi sorotan dalam politik global. Keputusan ini menimbulkan berbagai interpretasi dari para pemimpin dunia dan analis geopolitik. Beberapa negara sahabat, seperti China dan Amerika Serikat, melihat ini sebagai tanda stabilitas politik di Indonesia. Keberlanjutan kepemimpinan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo dapat memberikan jaminan bahwa hubungan bilateral yang telah dibangun sebelumnya akan tetap terjaga. Investor asing juga cenderung lebih percaya diri jika ada kesinambungan kebijakan dalam negeri. Namun, ada pula pihak yang menilai bahwa langkah ini mencerminkan adanya kompromi politik yang lebih dalam. Beberapa media internasional berspekulasi bahwa Jokowi tetap ingin menjaga pengaruhnya di pemerintahan, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mereka juga mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memiliki kontrol penuh atas pemerintahannya atau harus berbagi pengaruh dengan mantan presiden. Di kawasan ASEAN, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand memantau dengan seksama bagaimana dinamika politik ini akan mempengaruhi hubungan regional. Stabilitas Indonesia sangat penting bagi ASEAN, terutama dalam hal kerja sama ekonomi dan keamanan. Jika pemerintahan Prabowo dan Jokowi dapat berjalan dengan baik, maka posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan ini akan semakin kuat. Bagaimanapun, persepsi dunia terhadap keputusan ini akan sangat bergantung pada bagaimana Prabowo dan Jokowi mengelola hubungan mereka di dalam pemerintahan. Apakah ini akan menjadi contoh sukses transisi politik yang harmonis, atau justru akan memicu ketidakpastian baru di mata dunia? Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo saat ini adalah membangun kembali kepercayaan publik yang sempat terguncang akibat berbagai isu politik dan ekonomi. Demonstrasi Indonesia Gelap yang terus berlangsung menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan yang signifikan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, strategi baru harus segera diterapkan untuk meredam ketidakpuasan ini. Jokowi, dengan popularitasnya yang masih cukup tinggi di sebagian kalangan, dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat. Ia dapat memberikan masukan kepada Prabowo mengenai cara berkomunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat, serta strategi untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih diterima oleh publik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mempercepat program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan pokok, bantuan sosial, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama. Jika rakyat merasakan manfaat nyata dari pemerintahan ini, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan juga harus diperkuat. Masyarakat perlu merasa bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka, bukan hanya untuk kepentingan politik tertentu. Upaya pemberantasan korupsi yang nyata dan tanpa pandang bulu juga dapat menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Pada akhirnya, apakah strategi baru ini akan berhasil meredam gejolak sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat? Ataukah pemerintah masih harus menghadapi tantangan besar sebelum benar-benar mendapatkan kembali dukungan rakyat? Dengan bergabungnya Jokowi dalam Dewan Pembina Kepresidenan, muncul tantangan besar dalam menjaga netralitas pemerintahan. Banyak pihak yang khawatir bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik internal yang melibatkan kepentingan Jokowi maupun Prabowo. Salah satu isu utama yang mencuat adalah bagaimana Prabowo akan membagi peran antara dirinya sebagai presiden dan Jokowi sebagai penasihat utama. Apakah Jokowi hanya akan berfungsi sebagai penasihat murni tanpa pengaruh politik, atau justru akan tetap memegang kendali dalam beberapa kebijakan penting? Pertanyaan ini menjadi perdebatan di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat luas. Selain itu, dalam jajaran pemerintahan, ada kekhawatiran bahwa kehadiran Jokowi bisa memunculkan dualisme kepemimpinan.
Jika ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Jokowi, akankah ia tetap mendukung keputusan Prabowo, atau justru akan mengarah ke kompromi politik yang berlarut-larut? Situasi ini dapat memperumit jalannya pemerintahan dan memperlambat pengambilan keputusan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki ekspektasi besar bahwa pemerintahan ini akan tetap netral dan tidak terjebak dalam kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan sangat bergantung pada sejauh mana transparansi dan objektivitas dalam pengambilan kebijakan dapat dijaga. Jika tidak, citra pemerintahan bisa melemah dan memperburuk kondisi politik nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan tetap berlandaskan pada kepentingan rakyat. Jika Prabowo dan Jokowi mampu bekerja sama tanpa ada tarik-menarik kepentingan politik yang berlebihan, maka pemerintahan ini berpotensi menjadi yang paling efektif dalam sejarah Indonesia. Namun, jika tidak, maka ketidakstabilan politik bisa menjadi ancaman nyata. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Prabowo adalah bagaimana meningkatkan investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jokowi, dengan pengalamannya dalam menjalin hubungan internasional selama 2 periode kepemimpinannya, dapat berperan dalam membuka kembali pintu investasi yang sempat tertahan akibat ketidakpastian politik dan ekonomi. Jokowi dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa negara ekonomi besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Dengan masuknya ke dalam Dewan Pembina Kepresidenan, diharapkan ia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia dalam memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara tersebut. Keberlanjutan proyek-proyek investasi besar, seperti pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, juga bisa lebih terjamin. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Beberapa investor masih ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena regulasi yang dinilai belum cukup stabil. Selain itu, isu korupsi yang masih marak juga menjadi faktor penghambat utama. Pemerintah harus memberikan jaminan hukum yang kuat agar investor merasa aman dalam menanamkan modalnya. Selain investasi dari negara besar, Jokowi juga bisa mendorong penguatan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin adalah pasar potensial yang dapat dikembangkan lebih jauh. Diversifikasi sumber investasi akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada negara tertentu dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Jika peran Jokowi dalam menarik investasi asing dapat berjalan dengan baik, maka perekonomian Indonesia bisa mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan. Namun, jika tidak ada strategi yang jelas dan kebijakan yang konsisten, maka target investasi yang diharapkan mungkin akan sulit tercapai. Keputusan Jokowi untuk bergabung dalam Dewan Pembina Kepresidenan telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Sebagian besar pendukung Jokowi merasa bahwa ini adalah langkah positif yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan bangsa. Mereka meyakini bahwa dengan pengalaman yang dimilikinya, Jokowi bisa membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang merasa kecewa dan menganggap Jokowi seharusnya tidak lagi terlibat dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa dengan tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi sebaiknya fokus pada peran di luar politik, seperti membangun yayasan sosial atau menjadi duta besar dalam isu-isu global. Kelompok oposisi melihat ini sebagai bentuk politik dinasti yang semakin menguat. Mereka khawatir bahwa kehadiran Jokowi dalam pemerintahan bukan semata-mata untuk membantu Prabowo, tetapi juga untuk mengamankan posisi keluarganya di dunia politik. Isu ini semakin menguat dengan munculnya spekulasi bahwa beberapa anggota keluarga Jokowi akan mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang. Di dunia maya, perdebatan mengenai keputusan ini semakin panas. Media sosial dipenuhi dengan opini yang beragam, dari yang mendukung hingga yang mengkritik keras keputusan tersebut. Masyarakat kini lebih kritis terhadap pemerintahan dan tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai platform digital. Respons masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Jokowi harus bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan bangsa. Jika tidak, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan bisa semakin menurun, yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Dengan masuknya Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, banyak pihak mulai berspekulasi tentang bagaimana masa depan politik Indonesia akan terbentuk. Apakah ini akan menjadi awal dari sistem pemerintahan yang lebih stabil dan berkelanjutan, atau justru menjadi sumber konflik politik yang lebih besar di masa depan? Beberapa analis politik berpendapat bahwa ini adalah langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan dan menghindari polarisasi yang terlalu tajam. Jika Prabowo dan Jokowi dapat bekerja sama dengan baik, maka stabilitas politik bisa lebih terjaga dan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa situasi ini hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Dalam beberapa tahun ke depan, persaingan politik bisa kembali memanas, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya.
Jika kepentingan politik masing-masing pihak mulai bertentangan, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan yang bisa berdampak pada stabilitas nasional. Selain itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana transisi kepemimpinan berikutnya akan berlangsung. Apakah Jokowi akan tetap berperan dalam menentukan arah politik Indonesia setelah Prabowo? Ataukah ini hanya menjadi langkah sementara sebelum munculnya tokoh-tokoh baru yang akan mendominasi panggung politik nasional? Pada akhirnya, masa depan politik Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan saat ini mengelola dinamika internal dan eksternal. Jika mereka dapat menjaga keseimbangan dengan baik, Indonesia bisa memasuki era baru yang lebih stabil dan progresif. Namun, jika konflik kepentingan mulai mendominasi, maka ketidakpastian politik bisa kembali menjadi ancaman besar. Dengan berbagai dinamika politik yang terjadi, keputusan Jokowi untuk bergabung dengan Dewan Pembina Kepresidenan Prabowo menandai sebuah babak baru dalam politik Indonesia. Bagi sebagian kalangan, ini adalah simbol rekonsiliasi antara dua kekuatan besar yang pernah bersaing sengit di masa lalu. Namun, bagi yang lain, kehadiran Jokowi dalam pemerintahan bisa menjadi tantangan besar dalam menjaga kestabilan politik dan ekonomi negara. Prabowo dan Jokowi memiliki tantangan besar dalam bekerja sama di bawah satu pemerintahan. Mereka tidak hanya harus menyelaraskan kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan memajukan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan politik agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan pribadi dan kelompok. Jika mereka dapat melaksanakan pemerintahan secara efektif, tidak hanya stabilitas politik yang akan tercapai, tetapi juga kemajuan Indonesia yang lebih pesat di masa depan. Masyarakat Indonesia, yang selama ini terpecah dalam berbagai pandangan politik, kini memandang dengan harapan tinggi bahwa pemerintahan Prabowo Jokowi bisa membawa negara keluar dari krisis. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti isu korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi, ada harapan bahwa kombinasi pengalaman Jokowi dan kekuatan politik Prabowo akan memberikan solusi yang tepat. Namun, pertanyaan yang terus muncul adalah apakah kedua pemimpin ini mampu menjaga kepercayaan rakyat yang semakin kritis dan tidak sabar menunggu perubahan. Masyarakat semakin menginginkan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan yang nyata, dan pemerintah harus bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan ini akan ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menjalankan janji-janji politik serta mengatasi masalah-masalah struktural yang selama ini menghambat kemajuan Indonesia. Di akhir cerita ini, harapan terbesar untuk Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan yang tidak hanya stabil, tetapi juga progresif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jika Jokowi dan Prabowo berhasil mewujudkan sinergi yang positif, maka Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat, lebih makmur, dan lebih dihormati di kancah internasional. Namun, jika konflik politik dan kepentingan pribadi terus menghalangi kemajuan, maka tantangan besar akan tetap ada, dan masa depan Indonesia akan terus penuh dengan ketidakpastian.